Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabat serta kepada semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Marhaban ya Ramadan, perkenalkan saya Jennifer Hazel dari kelas 7A akan menyampaikan uraian singkat tentang amalan malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan sesungguhnya adalah bulan yang mulia dan agung yang di dalamnya terdapat saat yang lebih mulia daripada malam seribu bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah Lailatul Qadar? Itulah malam yang lebih utama daripada malam 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar bertepatan dengan malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara menyeluruh ke langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Islam saat itu. Oleh karenanya, orang-orang yang bisa menjumpai malam yang satu ini tentu sangat beruntung, sebab saat itu semua pahala amal kebaikan nilainya berlipat-lipat dan tidak bisa ditemukan pada malam-malam lainnya. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Artinya, sungguh kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan? Pada malam itu diturun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Dari surah Al-Qadar jelas menunjukkan nilai utama dari Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Adapun tentang kapan persis terjadinya Lailatul Qadar, para ulama berbeda pendapat disebabkan beragamnya informasi hadis Rasulullah SAW serta pemahaman para sahabat tentang hal tersebut. Salah satu pendapat mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari terakhir tersebut. Beliau bersabda, "Taharau wa fi riwayah al-tamisu lailatul qadri fil witri mil asar." Adapun amalan-amalan yang dapat kita lakukan di malam yang penuh kemuliaan ini adalah: 1. Mendirikan sholat malam. Lailatul Qadar disebut sebagai malam mulia. Malam ini memiliki banyak kebaikan. Jika ditotalkan bisa lebih dari kamu beribadah selama 1000 bulan. Untuk mendapatkan keistimewaan ini tentu kamu harus berusaha lebih giat dalam beribadah. Salah satunya kamu bisa mendirikan sholat malam. Setelah kamu melaksanakan sholat tarawih dan tadarusan, kamu bisa tidur terlebih dahulu. Lalu saat tengah malam menjelang sahur, kamu bangun dan tunaikan sholat malam. Niatkan dan fokuskan ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Sebenarnya membaca Al-Quran bukan hanya dilakukan pada saat bulan Ramadan saja ya, tetapi amalan lainnya yang bisa kamu lakukan untuk meraih malam Lailatul Qadar adalah dengan membaca Al-Quran. Apalagi jika membawa Al-Quran pada malam-malam sepertiga terakhir bulan Ramadan, insya Allah akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Yang ketiga, membaca doa. Berdoa memang sudah seharusnya dilakukan oleh umat manusia sepanjang waktu. Doa menjadi komunikasi antara hamba dan juga Tuhannya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kemudahan bagi hambanya dalam memohon permintaan. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan untuk meminta harapanmu melalui berdoa. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan. Maka maafkanlah aku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat adalah menjalani iktikaf. Iktikaf adalah berhenti atau berdiam di dalam masjid dengan syarat-syarat tertentu. Beberapa syarat untuk sahnya iktikaf antara lain adalah beragama Islam, sudah balik, dilaksanakan di masjid, baik masjid jami maupun masjid biasa yang memiliki niat iktikaf. Iktikaf dilakukan dengan niat semata-mata beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen ini bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan serangkaian ibadah. Berdiam diri dalam iktikaf bukan berarti kamu hanya diam saja. Kamu bisa melakukan sholat sunnah, berzikir, dan ibadah lain untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Kelima, ada bertaubat. Bulan Ramadan menjadi kesempatan yang baik dalam memperbaiki diri. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh memperbanyak bertaubat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selain bisa berkesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, kamu juga membuka peluang untuk meraih keberkahan Lailatul Qadar. Pada dasarnya tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar mendatang dan menghampiri kamu. Tetapi jika kamu sudah tahu amalan-amalannya, kamu sudah bisa melaksanakan setiap harinya. Niatkan dalam diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata hanya untuk bulan Ramadan atau malam Lailatul Qadar. Sekian tutup singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.